Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak semua? Bertemu lagi dengan Bapak dalam pelajaran bahasa Indonesia ya. Untuk pertemuan kali ini, Bapak tidak akan memberikan materi pembelajaran, tapi kita akan membahas mengenai latihan soal tema 1 ya. Anda buka bukunya halaman 12. Oke. Ya, yang pertama untuk perintahnya, pilihlah satu jawaban yang paling tepat. Ya, nomor 1 kita bahas langsung nomor 1. Sekumpulan fakta yang menggambarkan sebuah peristiwa atau kejadian tertentu disebut titik-titik. Coba apa? A. Cerita, B. Dongeng, C. Informasi, atau D. Pengalaman. Coba apa? Untuk nomor satunya, ya betul. Jawabannya C. Informasi. Selanjutnya, untuk nomor 2. Bacalah paragraf berikut ini. Bahasa Palembang mempunyai 2 tingkatan, yaitu Baso Palembang Alus dan Baso Palembang Sari-Sari. Baso Palembang Alus digunakan dalam percakapan dengan pemuka masyarakat, orang tua, atau orang-orang yang dihormati. Sementara itu, Baso Palembang Sari-Sari digunakan sehari-hari oleh suku Palembang dan berakar pada bahasa Melayu. Itu teksnya ya. Sekarang Ananda lihat soalnya. Informasi yang sesuai dengan paragraf di atas adalah A. Semua tingkatan dalam bahasa Palembang digunakan dalam percakapan untuk orang-orang yang dihormati. B. Bahasa Palembang Alus merupakan tingkatan bahasa Palembang yang berakar dari bahasa Melayu. C. Bahasa Palembang Sari-Sari merupakan bahasa yang digunakan sehari-hari oleh suku Palembang. Ya. Terus D. Terdapat 2 tingkatan dalam bahasa Palembang, yaitu bahasa Palembang Alus dan bahasa Palembang Bebaso. Ya. Oke, jawabannya apa? Coba. Ya, betul sekali. C. Ya. Oke. Sekarang nomor 3. Lanjut pada nomor 3. Anda lihat teks bacaannya. Batik merupakan salah satu kerajinan yang telah menjadi bagian dari budaya Indonesia. Kata batik berasal dari gabungan 2 kata bahasa Jawa, yaitu amba dan titik. Walaupun demikian, batik tidak hanya terdapat di daerah Jawa. Batik juga terdapat di beberapa daerah di Indonesia. Sebagai bagian dari budaya Indonesia. Batik diakui dan ditetapkan sebagai salah satu warisan budaya dunia oleh UNESCO pada tanggal 2 Oktober 2009. Nah, di sini ada ini ya, titik-titik. Keputusan itu setiap tanggal 2 Oktober diperingati sebagai Hari Batik Nasional dan masyarakat Indonesia diimbau mengenakan batik. Itu tentang batik ya. Teksnya. Sekarang soalnya nomor 3. Kata hubung yang tepat untuk melengkapi kalimat rumpang di atas. Tadi yang nomor 6 itu apa sih yang pas kata hubungnya? Ada A sejak, B selama, C meskipun, D pada saat. Coba apa? Untuk melengkapi kata hubung yang titik-titik keputusan itu yang nomor 6. Apa coba itunya? Kata hubungnya? Ya, betul sekali. Nomor 3 itu adalah sejak ya. Sejak keputusan itu, setiap tanggal 2 Oktober diperingati sebagai Hari Batik Nasional. Gagasan nomor 4 ya. Gagasan pokok pada teks tersebut terdapat pada kalimat. Coba gagasan pokok biasanya terletak di awal paragraf. Bisa di tengah atau di akhir. Ya, betul.
Untuk nomor 4, gagasan pokoknya terdapat pada awal paragraf atau kalimat pertama di awal paragraf. Jadi, yang nomor 4 itu adalah A, ya. Nah, sekarang nomor 5, percakapan merupakan sumber informasi dalam bentuk A, lisan, B, tulisan, C, media, D, non-verbal. Percakapan kita berbicara berarti dalam bentuk lisan. Itu nomor 5. Sekarang nomor 6. Anda baca dulu paragrafnya. Tari piring merupakan salah satu tarian tradisional Indonesia. Tarian ini berasal dari Sumatera Barat. Tarian ini biasanya dilakukan oleh perempuan dan laki-laki. Pada awalnya, tarian dilakukan untuk membawakan sesembahan kepada dewa sebagai rasa syukur. Untuk menarikan tarian ini, penari harus menyiapkan piring. Ada 3 variasi gerakan dalam tarian ini, yaitu tumpai begaloik, begalombang, dan aka malilik. Nah, nomor 6, soalnya gagasan pokok pada atau dalam teks di atas adalah apa? Coba. Yang ini gagasan pokoknya tentang apa? Ini menceritakan tentang apa? Coba dilihat dulu Ananda, ada di baris mana? Biasanya di baris pertama, tengah, atau di akhir. Ya, betul sekali. Jadi, yang betul adalah C, ya. Tari piring merupakan salah satu tarian tradisional Indonesia. Ya, lanjut pada nomor 7. Nah, jumlah gagasan pokok pada dalam teks tersebut. Jumlah gagasan pokoknya. Jangan dihitung jumlah gagasan pendukungnya ya dalam teks tersebut adalah berapa jumlahnya. Tadi ada berapa, di situ ada berapa kalimat, dikurangi gagasan pokok yang di kalimat pertama. Jadi ada berapa gagasan pendukungnya yang melengkapi gagasan pokok. Ya, betul sekali. Jadi gagasan pendukungnya berjumlah 5 kalimat. Ya. Lanjut nomor 8. Perhatikan percakapan berikut. Nah, Anda baca dulu percakapannya. Ada 2 orang yang bercakap-cakap di situ ya. Nah, yang di situ ada titik-titik yang putri. Ya, yang disampaikan oleh putri. Dalam satu hari biasanya aku latihan menari titik-titik 2 jam. Kata hubung yang sesuai untuk melengkapi jawaban putri adalah A, karena, B, sejak, C, selama, D, pada saat itu. Nomor 8 itu jawabannya adalah, coba. Ya, betul sekali. Selama ya. Jadi selama jawabannya. Sekarang nomor 9. Tahukah kamu di mana letak suku Dayak itu? Suku Dayak merupakan nama yang diberikan penduduk pesisir Pulau Borneo kepada penghuni pedalaman yang mendiami Pulau Kalimantan. Dahulu budaya masyarakat Dayak adalah budaya maritim atau bahari. Hampir semua sebutan orang Dayak memiliki arti sebagai sesuatu yang berhubungan dengan perhuluan atau sungai, terutama pada nama-nama rumpun dengan nama kekeluargaannya. Oke, soalnya dari paragraf tadi, gagasan pokok dalam paragraf di atas ditentukan oleh nomor berapa? Coba gagasan pokoknya di paragraf ini menceritakan tentang apa? Ya, betul sekali. Ada di kalimat atau di awal kalimat di nomor 1 ya. Ada di nomor 1. Suku Dayak merupakan nama yang diberikan penduduk pesisir Pulau Borneo kepada penghuni pedalaman yang mendiami Pulau Kalimantan. Itu adalah gagasan pokoknya. Nomor 10. Dahulu budaya masyarakat Dayak adalah budaya maritim atau bahari. Arti kata bahari ialah A, suatu yang berhubungan dengan perairan, B, suatu yang berhubungan dengan daratan, C, suatu yang berhubungan dengan daratan, D, suatu yang berhubungan dengan pegunungan. Coba, kata bahari.
Jawabannya A, B, C, atau D? Ya, betul sekali. Ya, jawabannya adalah A, yang berhubungan dengan perairan. Itu bahari. Ya, jadi bahari bisa, maritim juga bisa. Sama itu. Kalau maritim juga berhubungan dengan perairan. Itu untuk pilihan gandanya. Sekarang isiannya. Kita bahas tentang isiannya ya. Isilah dengan jawaban yang tepat. Nomor 1. Ini kalian kata hubung yang pas untuk melengkapi paragraf di atas ya. Pertunjukan lenong merupakan pertunjukan yang menampilkan sebuah cerita atau lakon dengan dilengkapi gerak-gerak serta lawakan yang menggelitik. Titik-titik pertunjukan biasanya terdapat iringan orkes gambang kromong. Untuk melengkapi titik-titik di atas, coba kata hubungnya apa? Ya, betul sekali. Selama ya. Selama pertunjukan biasanya terdapat iringan orkes gambang kromong. Itu nomor 1. Nomor 2, perhatikan gambar berikut. Ini kue apa nih yang biasa ada di pasar-pasar atau di toko-toko kue? Makanan tradisional di atas berasal dari provinsi mana ya? Coba. Ya, betul sekali. Ini makanan dari Provinsi Sumatera Utara. Namanya ini Bika Ambon atau Bika Ambon ya. Ambon itu biasanya kan dari Pulau Maluku, nama tepat di Pulau Maluku, tapi ini adalah makanan khas Provinsi Sumatera Utara. Selanjutnya, nomor 3. Bacalah teks berikut. Tari kipas Pakarena merupakan salah satu tarian tradisional di Indonesia. Tren ini berasal dari Goa, Sulawesi Selatan. Gerakan tari kipas Macarena ini sangat unik. Para penari memegang kipas dengan posisi dan sudut berbeda sehingga menyerupai lingkaran. Gagasan pokok pada teks di atas ialah, jadi paragraf ini menceritakan tentang apa? Oke, betul sekali. Ini tentang tari kipas Pakarena merupakan salah satu tarian tradisional Indonesia. Itu gagasan pokoknya. Selanjutnya, nomor 4. Sama menentukan gagasan pokok ya. Tumpeng sering ditemukan saat upacara keagamaan atau upacara tradisional selamatan lainnya. Tujuan buatan tumpeng yaitu sebagai bentuk ungkapan rasa syukur kepada Tuhan. Tumpeng biasanya dilengkapi beberapa jenis lauk pauk. Tumpeng itu sendiri merupakan cara penyajian nasi beserta lauk pauknya dengan bentuk kerucut. Gagasan pokok paragraf di atas terdapat pada kalimat mana? Coba. Ya, betul. Kalimat pertama di awal paragraf. Ya, tumpeng sering ditemukan saat upacara keagamaan atau upacara selamatan lainnya. Itu adalah gagasan pokok nomor 4. Perhatikan. Perhatikan gambar di samping. Tarian tersebut berasal dari daerah mana? Ya, ini yang sangat terkenal sekali ya, daerah yang banyak sekali tarian-tariannya. Ya, yang tempat pariwisata terkenal di Indonesia sampai ke mancanegara atau ke dunia. Ini tarian daerah dengan ciri khasnya, kostumnya. Ini dari daerah, oke betul sekali dari daerah Bali. Ya. Demikian mungkin untuk bahasan soal tema 1 kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya untuk kalian semua dalam belajar. Tetap semangat belajarnya, tetap jaga kesehatan. Bapak tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.